Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melina Karoma dengan NIM 2892150032 dari Prodi Manajemen Plus atau kuliah Bank dan Lembaga Keuangan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Agus Golik SEMM. Di sini saya ingin menjelaskan atau mempresentasikan mengenal Bank Mandiri. Di sini ada profil Bank Mandiri dan produk layanannya. Bank Mandiri didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank pemerintah yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia dilebur menjadi Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia sampai dengan hari ini. Bank Mandiri meneruskan tradisi selama lebih dari 140 tahun memberikan kontribusi dalam dunia perbankan dan perekonomian Indonesia. Selanjutnya ada konsolidasi dan integrasi. Setelah melalui proses konsolidasi dan integrasi menyeluruhi segala bidang, Bank Mandiri berhasil membangun organisasi bank yang sulit dan mengimplementasikan core banking sistem baru yang terintegrasi mengganti core banking sistem dari keempat bank legis sebelumnya yang saling terpisah. Sejak didirikannya, kinerja Bank Mandiri senantiasa mengalami perbaikan, terlihat dari laba yang terus meningkat dari 1,18 triliun di tahun 2000 hingga mencapai 5,3 triliun di tahun 2004. Bank Mandiri melakukan penawaran saham perdana pada 14 Juli 2003 sebesar 20% atau evaluation dengan 4 miliar lembar saham. Selanjutnya ada program transformasi. Tahap 1 dari 2005 sampai 2009. Tahun 2005 menjadi titik balik bagi Bank Mandiri, di mana Bank Mandiri memutuskan untuk menjadi bank yang unggul di regional atau regional champion bank yang diwujudkan dalam program transformasi yang dilaksanakan melalui 4 strategi utama, yaitu yang pertama implementasi budaya, yang kedua pengendalian teknik NPL secara agresif, yang keempat meningkatkan pertumbuhan bisnis yang melebihi rata-rata, yang keempat mengembalikan dan mengelola program aliansi. Selanjutnya dari tahap 1 2006 sampai 2007. Back on track atau fokus untuk merekonstruksi ulang fondasi Bank Mandiri untuk pertumbuhan di masa depan. Tahap 2 2008 sampai 2019 outperform the market atau fokus pada ekspansi bisnis untuk menjadi pertumbuhan yang signifikan di berbagai segmen dan mencapai level poin yang mampu melampaui target rata-rata pasar. Yang ketiga 2010 shaping the end game. Bank Mandiri menargetkan diri untuk menjadi bank regional terdepan melalui konsolidasi dari bisnis jasa keuangan dan lebih mengutamakan peluang strategi pertumbuhan non-organik, termasuk memperkuat kinerja anak perusahaan dan akuitasi bank atau perusahaan keuangan lainnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi Bank Mandiri. Selanjutnya ada program transformasi lanjut 2010 sampai 2014. Untuk dapat mempertahankan dan terus meningkatkan kinerjanya, Bank Mandiri melaksanakan transformasi lanjutan tahun 2010 sampai 2014. Yaitu dengan melakukan revitalisasi visi untuk menjadi lembaga keuangan Indonesia yang paling dikagumi dan selalu proaktif. Dengan visi tersebut, Bank Mandiri mengencangkan untuk mencapai milestone keuangan di tahun 2014, yaitu nilai kapasitas pasar mencapai di atas 2,25 triliun dengan pangsa pasar pendapatan mendekati 16%, ROA mencapai kisaran 2,5% dan ROE mendekatkan 25%, namun tetap menjaga kualitas aset yang direferensikan dari rasio NPL gross di bawah 4%. Selanjutnya ada pencapaian penting Bank Mandiri 2014. Bank Mandiri terus memperkuat peran sebagai lembaga intermediasi untuk mendorong perekonomian nasional. Hal itu dilanjutkan dengan pertumbuhan kredit sebesar 12,2% pada akhir 2014 menjadi 530 triliun dari 472,4 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya, dengan rasio NPL terjaga di level 2,15%. Selanjutnya, rencana dan strategi jangka panjang 2015 sampai 2020. Bank Mandiri bertekad menjadi institusi keuangan terbaik di ASEAN dalam segi pelayanan, produk, dan imbal hasil kepada pemegang saham, serta manfaat yang diterima oleh masyarakat secara luas.
Keuangan ini dicapai dengan menyediakan layanan jasa dan produk yang terintegrasi, solusi keuangan yang didasari oleh pemahaman sektor industri yang mendalam dengan ditopang kemajuan teknologi kualitas manusia dan sinergi bisnis hingga ke perusahaan anak. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan tabungan simbol mandiri. Setoran awal mulai dari 50.000, yang kedua biaya administrasi bulanan hanya 5.000, yang ketiga bunga hingga 1,25%, yang keempat saldo mengendap 0 rupiah dan dilengkapi dengan fitur M-Banking dan SMS Banking. Selanjutnya ada kekurangannya. Yang pertama ada tidak ada reward, yang kedua tidak bisa digunakan di luar negeri. Selanjutnya strategi Bank Mandiri menghadapi pesaing. Yang pertama, yakni meningkatkan kesiapan digital dengan fokus memperkuat pondasi pada inti perbankan atau core banking, kemudian memperkuat infrastruktur transaksi digital dan penyempurnaan proses bisnis untuk mendukung perkembangan transaksi digital. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan data dengan penggunaan analisis data dan kecerdasan buatan. Prosesan ini digunakan untuk membantu mengambil keputusan bisnis maupun kampanye, pemasaran, dan lainnya yang sesuai dengan profil nasabah. Yang ketiga, mengembangkan produk digital native, yaitu pengembangan produk-produk yang bisa menyajikan layanan perbankan digital lebih baik lagi, salah satu online onboarding atau pembuatan rekening online harus di kantor cabang. Yang keempat, modernisasi saluran distribusi. Bank Mandiri menyesuaikan berbagai macam channel yang dipakai oleh pelanggannya dengan memberikan digital experience yang tergantung dari pilihan nasabah mau bertransaksi di channel yang mana. Yang terakhir, memperluas ekosistem digital, yaitu bentuk partisipasi Bank Mandiri dalam integrate open banking untuk memperluas akses nasabah untuk produk bank. Produknya antara lain membuat ekosistem internal dengan menggunakan platform pihak ketiga atau internal dengan anak-anak usaha. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.